apa kabarnya? Ya, kakak harap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau membuat kreativitas kita hari ini. Namun sebelum itu adik-adik, mari kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan jalan serta Yesus. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, kunci tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami dapat bangun dengan tubuh yang kuat, nafas yang baru daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kiranya semuanya berjalan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan, dan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan lagi dengan satu pujian yang mengatakan kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik, sekarang
kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita menyanyikan satu lagu yang mengatakan kasih itu memaafkan. Tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam sehari. Bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga saat ini Tuhan kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengarkan, apa yang akan kami pahami, kiranya dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Nah, tadi lagunya tentang apa kira-kira? Tadi lagu sebelum firman Tuhan, sebelum cerita. Tadi ceritanya lagunya itu tentang kasih itu memaafkan, ya kan? Nah, siapa di sini yang sulit sekali memaafkan? Ada enggak? Ada enggak orang di sini? Adik-adik semua yang merasa kalau ada teman-temannya yang melakukan sesuatu yang tidak baik padanya, dia merasa saya tidak mau maafin. Pokoknya saya dendam, saya marah sama kau. Dan yang sulit sekali memberikan maaf kepada temannya. Nah, dalam cerita kita hari ini ada cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memaafkan, ya. Cerita firman Tuhan hari ini kita akan ambil di dalam Matius pasalnya yang ke-18. Matius pasal 18 ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-35. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali.
Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah hambanya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya lah hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengarkan tadi, di situ Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali. Nah, ini artinya apa ya? Ini artinya bahwa kita harus memaafkan sesama kita, tidak ada batasannya. Jadi kita harus memaafkan secara terus-menerus. Kalau perlu berulang-ulang, ya. Bukan hanya 3 kali ataupun 7 kali, tetapi kita harus memaafkan terus menerus, ya. Walaupun kita rasa jengkel, kita rasa kesal, rasa marah, rasa sakit, tapi kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus terus mengampuni. Karena apa? Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni dosa kita yang sangat besar, ya. Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kita, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengampuni sesama kita, ya. Seperti satu cerita yang kakak akan ceritakan, bagaimana ada 2 orang bersaudara. Nah, yang pertama namanya Allen, yang kedua namanya Dina. Nah, jadi Dina dan Allen ini bersaudara. Suatu hari si Allen ini sedang lari-larian di dalam rumahnya, tapi tanpa sengaja dia menjatuhkan pot bunga kesayangan mamanya. Aduh, pot bunga kesayangan mamanya sudah hancur, sudah pecah. Jadi ketika mamanya melihat dan Allen juga mengakui kesalahannya, dia bilang bahwa "Mama, Allen minta maaf. Allen tidak sengaja menjatuhkan dan memecahkan pot bunga kesayangan mama." Terus karena mamanya melihat ketulusan hatinya Allen meminta maaf, sehingga mamanya pun memaafkan Allen. Mamanya bilang, "Oke, baiklah Allen, mama maafin, tapi ingat lain kali harus hati-hati, ya." Allen pun memeluk mamanya dan mengucapkan terima kasih dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya, begitu. Dan sehingga esok harinya ini Dina berjalan, tapi tanpa sengaja Dina menginjak kakinya Allen. Aduh, Allen merasa sakit, kakinya diinjak oleh Dina. Jadi dia kesal, dia marah ke Dina. Terus dia bilang ke Dina, "Dina,
kamu harus tanggung jawab, kakiku sakit gara-gara kamu injak. Dia bilang begitu. Terus Dina merasa, aduh minta maaf Alen, aku udah sengaja tadi nggak lihat kakimu, jadi minta maaf ya sudah injak kakimu. Terus Alen gak terima dong, kamu juga harus saya injak kakinya, dia bilang begitu. Terus Alen dan Dina pun baku kejar-kejar, dikejar-kejarnya supaya Alen ini ingin membalaskan perlakuan Dina tadi. Dia mau injak kaki Dina, tapi Dina tidak mau dong. Jadi Dina lari. Melihat hal itu, mama dan papanya pun memegang Alen dan Dina. Mamanya pegang Dina, papanya pegang Alen. Terus orang tuanya menanyakan kenapa ini berdua lari-lari. Terus Dina ngomong, dia bilang ke orang tuanya bahwa tadi Dina tidak sengaja menginjak kakinya Alen. Terus Dina sudah minta maaf, tapi Alen tidak mau memaafkan Dina. Mendengar hal itu, mamanya langsung ngomong ke Alen, Alen, ingat enggak? Kemarin Alen sudah memecahkan pot bunga kesayangan mama. Tapi apa yang mamanya lakukan? Mamanya tadi memaafkan Alen karena Alen meminta maaf ke mamanya. Nah, Alen pun diajarkan untuk memaafkan Dina karena Dina juga tidak sengaja untuk menginjak kakinya Alen. Jadi mereka pun, Alen dan Dina pun saling memaafkan dan berjanji akan berhati-hati ke depannya. Nah, dari cerita ini ada enggak yang seperti Alen? Ada enggak dari adik-adik semua yang seperti Alen yang hanya mau dimaafkan tapi tidak mau memaafkan orang lain? Ada enggak? Kakak harap semuanya tidak seperti Alen ya. Mau menerima permintaan maaf tapi tidak mau memaafkan orang lain. Ya, ayat firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kita juga harus memaafkan orang lain. Seperti yang kakak bilang dari awal tadi, bahwa kita harus memaafkan orang lain karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu memaafkan kita, memaafkan segala dosa kita yang sangat besar. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus saling memaafkan. Tidak hanya 1 kali, 2 kali, ataupun 3 kali, tetapi terus-menerus kita memberikan maaf kepada orang lain. Kita memaafkan orang lain. Ketika rasa, tidak bisa kak, saya sudah terlalu sakit hati, saya terluka, saya sedih, saya marah, saya tidak mau memaafkan dia. Nah, tapi anak-anak Tuhan diajarkan untuk saling memaafkan, ya, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan dapat menjalankan, melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan ajarkan, ya. Kita harus terus-menerus memaafkan orang lain karena ya kesalahan kita yang dosa-dosa kita telah terlebih dahulu Tuhan maafkan. Ya, siapa di sini yang mau memaafkan? Siapa yang di sini mau mengampuni orang yang melukai dirinya, membuat dia jengkel, membuat dia marah? Jangan seperti Alen tadi ya, yang dia cuma mau dimaafkan tetapi tidak mau memberikan maaf kepada orang lain, ya. Entah itu kita di sekolah, mungkin ketika teman sekelas kita tidak sengaja menyenggol tangan kita ketika kita lagi menulis, kita harus memberikan dia maaf. Ataupun di rumah ketika saudara kita tanpa sengaja menginjak kaki kita kayak Alen tadi dan Dina tadi, ya kita harus memberikan maaf, ya. Dimanapun kita berada, ketika orang lain melakukan kesalahan, kita harus memberikan maaf kepada mereka seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan tentang bagaimana kita sebagai anak-anaknya harus saling mengampuni, ya. Baiklah, demikian cerita kita hari ini. Biarlah kita dapat menjadi anak-anak yang saling mengampuni satu dengan yang lain.
Terus menerus kita memberikan pengampunan, maaf kepada orang lain ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami bahwa kami harus saling memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena Tuhan sendiri telah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bantu kami agar kami mampu memaafkan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan membuat kreativitas. Kira-kira kreativitasnya apa ya? Nah, daripada penasaran, ini kakak kasih tahu. Kita akan membuat ini. Ini bisa digantung di rumah dan akan menjadi ayat hafalan kita ya, dari 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya 9 ya. Bagaimana cara membuatnya? Ayo kita lihat sama-sama. Tapi kita lihat dulu bahan-bahan alat-alat yang akan kita gunakan itu apa aja. Yang pertama kita membutuhkan selotip. Terus yang kedua itu ada pita. Yang ketiga spidol untuk menulis ayatnya nanti. Dan yang keempat stik es krim. Dan yang terakhir gunting. Oke, mari kita buat. Nah, jadi kreativitasnya sudah jadi ya. Nanti kalau sudah selesai, kalau adik-adik sudah buat, nanti di rumah bisa digantung ya. Digantung dan dijadikan ayat hafalan. Jadi adik-adik harus ingat membaca dari 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayat 9. Nanti dibaca dan dihafal. Oke? Siap? Ya, kita selalu ingat ya bahwa kita harus saling mengampuni. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita juga sudah membuat kreativitas kita hari ini. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari adik-adik, kunci tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan bagi kami, di mana kami telah menyelesaikan ibadah kami ya Tuhan. Tuhan sertai kami hari ini ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kiranya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.